resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan 79 kali ini. Adapun renungan ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai Kisah Rasul pasal 22 ayat 22. Dengan judul Paulus di Yerusalem. Tema ini adalah keberhasilan penyebaran Injil melalui kuasa Roh Kudus. Sedang subtema adalah tetap teguh dalam pekabaran Injil. Kisah ini ditulis oleh Lukas kira-kira sekitar tahun 63 Masehi. Tujuannya adalah menyatakan kemenangan dalam pekabaran Injil meski banyak tantangan, banyak hambatan, banyak godaan, banyak rintangan. Yang kedua, peran Roh Kudus dalam misi penginjilan. Intinya, tetap teguh dalam pekabaran Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perintah yang harus dilaksanakan, yaitu tentang pekabaran Injil. Perintah adalah sesuatu yang harus dilakukan, apalagi ini perintah Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Secara ringkas, ada beberapa kata kunci yang perlu saya sampaikan dalam renungan ini adalah 1. Tetap teguh. Teguh artinya kukuh, kuat, berpegang pada janji, iman, hati, dan kesetiaan maupun pendirian. Sedangkan pengertian tetap adalah tidak berubah untuk selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Jadi tetap teguh, kuat, semangat, kesetiaan dalam pengabaran Injil meskipun banyak tantangan, banyak godaan, banyak hasutan, banyak fitnah, banyak penolakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus ketika di Yerusalem atau Paulus ketika datang ke Yerusalem, ternyata di sana banyak menghadapi hasutan, tantangan, bahkan penolakan, bahkan fitnah. Ini datang dari orang-orang Yahudi non-Kristen. Jadi ada 2 golongan, Yahudi Kristen dan Yahudi non-Kristen. Orang Yahudi yang sudah menerima Kristus, sungguh-sungguh dia mengimani dan meyakini bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Di atas bumi ini tidak ada nama lain yang di dalamnya ada keselamatan kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ketika Paulus di Yerusalem, ada tantangan yang luar biasa. Ada fitnah yang luar biasa. Sekali lagi yang datang dari orang Yahudi non-Kristen. Yang bukan Kristen. Artinya orang Yahudi yang tetap berpegang teguh kepada Taurat Nabi Musa. Orang Kristen yang tadi orang Yahudi menuduh Paulus, dia sudah menghina bangsa Yahudi. Yang kedua, dia telah menentang Taurat. Yang ketiga, dia dituduh telah tidak menjaga lagi kesucian bait Allah. Namun, Paulus menangkis semua itu. Dia mengatakan, saya orang Yahudi.
dibesarkan di Yerusalem. Itulah sebabnya tidak mungkin aku melakukan hal itu. Sebaliknya, saya tetap menjunjung tinggi hukum Taurat, menghargai dan menghormati orang Yahudi, apalagi Bait Allah. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi, menyempurnakan hukum Taurat, tidak menghilangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, demikian mari kita tetap tegak, teguh, tetap penuh semangat, walaupun banyak penolakan dan hasutan fitnah, aniaya, tidak perlu takut. Demi kebenaran, demi keselamatan, demi Injil, Tuhan pasti membela kita. Jadi, renungan ini mengajarkan suatu keberanian dan ketaatan kepada panggilan Tuhan untuk pekabaran Injil. Yang kedua, tetap teguh dalam pekabaran Injil, menyampaikan kebenaran yang menyelamatkan meski banyak tantangan, hasutan, aniaya, dan ancaman. Berikutnya, keberanian bersaksi tentang karya Roh Kudus, karya Tuhan Yesus untuk suatu keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi secara ringkas atau intisari dan hikmah pesan spiritual yang dapat diterapkan kepada kita adalah keberanian untuk tetap mengabarkan Injil. Injil keselamatan, Injil yang menyelamatkan, Injil yang membebaskan. Karena Injil adalah kuasa dan kekuatan Allah yang luar biasa. Yang berikut, respon pada panggilan ilahi. Kita respon, kita tanggapi yang sungguh-sungguh untuk suatu tugas mulia, amanat agung, yaitu pekabaran Injil bagi semua bangsa-bangsa, sehingga mereka boleh percaya dan menjadi murid-murid Tuhan. Sekalipun ada penolakan, kita tidak perlu takut. Mari kita hadapi penolakan ini dengan keberanian yang tinggi, dengan iman yang kuat, sebab Tuhan pasti membela kita ketika kita tetap dalam kebenaran. Penolakan terhadap pekabaran Injil itu hal yang biasa. Namun, kita harus tetap teguh dalam memberitakan Injil keselamatan. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Tuhan berjanji, Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Allah Immanuel yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan inilah tugas yang mulia, pesan yang suci, amanat yang agung yang dari Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan satu kekuatan dan kemenangan kepada kita bagi pemberita Injil. Injil adalah kebenaran. Injil adalah keselamatan. Injil adalah kekuatan Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Injil adalah kabar sukacita, kabar gembira yang datang dari Yesus Kristus yang percaya kepadanya. Semua dosa diampuni, diselamatkan, dan diberi kasih karunia yang luar biasa. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, amanah yang bisa disampaikan melalui renungan ini adalah tetap teguh menabur kebenaran lewat Injil dan pekabarannya, Injil yang menyelamatkan. Tetap teguh untuk melaksanakan amanat agung, perintah yang suci, menjadi saksi dimanapun kita berada. Menjadi saksi bagi keselamatan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetap teguh dalam ketaatan dan kesetiaan untuk suatu keselamatan. Injil adalah kekuatan Allah yang luar biasa. Agar kita tetap teguh di dalam Tuhan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Itulah
suatu yang luar biasa, yang memberi kekuatan kepada kita, yang memberi keteguhan kepada kita, bahkan akan memberikan kemenangan kepada kita. Kita akan menjadi pejuang-pejuang yang tangguh. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah dan kenakanlah ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, perisai iman, pedang roh yaitu firman Tuhan, kasut kerelaan untuk pekabaran Injil, damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Tetap menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadilah pejuang yang tangguh, tetap berjaga-jaga dan berdoa dengan tidak berkeputusan. Tangguh dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WA dengan nomor 0813 2742 0088. Kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, kepada kami semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar renungan pada saat ini. Memberkati seluruh pengerja, aktivis, secara khusus Ibu Gembala, Tuhan memberkati. Bahkan seluruh sidang jemaat GPD Elza Magelang dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Biar kami semua menjadi tangguh di dalam Tuhan, terus melaksanakan amanah Tuhan, pekabaran Injil dalam rangka mewartakan, memberitakan Injil sukacita, Injil keselamatan, Injil kehidupan yang kekal, Injil kebenaran untuk selama-lamanya. Engkau ya Tuhan yang membuat pelitaku terus bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.